Tunggu. Sebelum memulai videonya, pernahkah kalian berpikir, kenapa bisa terjadi hujan? Kemana air hujan itu pergi? Tonton video ini sampai selesai. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas siklus hidrologi dan daerah aliran sungai. Sebelumnya yang belum kenal dengan saya, seperti yang kalian lihat, ya, nama panjang saya Rival Rendra Nugraha. Bukan Rieval, tapi Rival. Topik pembahasan video kali ini yaitu siklus hidrologi, proses siklus hidrologi, gangguan siklus hidrologi, das, macam-macam das, permasalahan das. Mari kita langsung saja masuk ke siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air samudra oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan batu, hujan es, dan lain-lain. Dapat dikatakan siklus hidrologi bergerak secara kontinu dalam 3 cara. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah air laut yang menguap ke atmosfer dan mengalami proses kondensasi. Apakah evaporasi hanya terjadi di laut? Tidak. Evaporasi bisa terjadi di sungai, danau, tanaman, waduk, bahkan tanah sekalipun. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, air yang ada di atmosfer akan terlebih dahulu melewati proses kondensasi dan presipitasi. Apa itu kondensasi dan presipitasi? Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi air. Jadi, air yang ada di atmosfer mengalami perubahan yang tidak tetap, sehingga merubah mereka menjadi awan, hujan, salju, dan lain-lain. Sehingga, pada akhir proses kondensasi dinamakan presipitasi. Pada perjalanannya menuju bumi, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh ke yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu, yang dimana kita menyebutnya adalah infiltrasi. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta bebatuan yang bergerak menuju muka air tanah. Air akan terus bergerak di atas permukaan tanah dekat aliran utama, sehingga air akan keluar menuju sungai, danau, dan lautan. Jadi, dari yang kita ketahui bahwasanya proses siklus hidrologi ini dapat kita gambarkan siklus yang bergerak-gerak secara kontinu. Seperti gambar yang kalian lihat ini, sinar matahari membuat air lautan menguap. Namun, apakah hanya air laut saja yang mengalami evaporasi? Kembali lagi bahwasanya tidak hanya air laut saja, namun kolam, danau, sungai, tanaman, bahkan tanah juga mengalami evaporasi, sehingga evaporasi itu berkumpul menjadi satu dan berubahnya menjadi awan, dan dimana kita menyebutnya adalah proses kondensasi. Pada proses kondensasi ini, pada hasil proses kondensasi ini kita menyebutnya presipitasi. Presipitasi ini turun ke bumi, dan air yang menyentuh bumi duluan akan mengalami infiltrasi atau mengalami evaporasi kembali. Air yang telah keinfiltrasi, mereka akan bergerak terus di atas permukaan tanah dan akan mengalir terus sampai keluar menuju danau, sungai, maupun lautan. Namun, apakah dalam siklus hidrologi ini juga mengalami gangguan? Pada musim hujan, debit air sungai meningkat sangat besar, bahkan terlalu besar. Sebagian besar hujan yang jatuh ke permukaan tanah dialirkan sebagai air aliran yang akan terbuang percuma ke laut. Karena akses timbulnya adalah berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah, yang berarti bahwa simpanan air di dalam tanah juga akan berkurang. Pada musim kemarau, debit aliran air sungai sangat kecil, bahkan kering sama sekali. Aliran sungai pada musim kemarau berasal dari air di dalam tanah yang keluar dari mata air. Simpanan air yang ada di dalam tanah mengering, padahal memberikan kontribusi terhadap aliran air pada mata air dan sungai di musim kemarau. Dan untuk materi selanjutnya adalah tentang daerah aliran sungai, dalam singkatan DAS.
Das adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik tinggi di mana air yang berasal dari hujan jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut dengan menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atas sungai. Aliran yang mengalami hidrologi secara alami, air hujan yang mencapai permukaan tanah sebagian akan masuk atau terserap ke dalam tanah. Air infiltrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya akan membentuk kelembapan tanah. Pada daerah-daerah das terbagi lagi menjadi 3, yaitu hulu sungai, tengah sungai, hilir sungai. Hulu sungai merupakan bagian atas yang dimana berisikan berbukit-bukit dan lereng yang curam sehingga banyak yang jeram. Tengah sungai biasanya relatif landai, terdapat meander, banyak aktivitas penduduk. Dan hilir sungai biasanya landai dan subur, banyak diisi oleh areal pertanian. Macam-macam das dibagi lagi menjadi 2, yaitu das gemuk dan das kurus. Das jenis gemuk memiliki daya tampung yang besar. Adapun sungai yang memiliki das seperti ini cenderung mengalami luapan air yang besar apabila terjadi hujan di daerah hulu. Das kurus merupakan jenis yang bentuknya sempit sehingga daya tampungnya pun kecil. Manakala hujan turun di daerah hulu, tidak terjadi luapan air yang tidak terlalu hebat. Tidak hanya macam, bentuk-bentuk das juga ada yang beragam. Pertama, bentuk bulu ayam. Das berbentuk bulu ayam memiliki debit banjir, sekuensi, dan berurutan, memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mencapai mainstream, memiliki topografi yang lebih curam daripada bentuk lainnya. Bentuk kipas. Das berbentuk kipas memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai arah sungai dan memiliki waktu yang lebih lama daripada bulu ayam untuk mencapai mainstream, memiliki topografi yang relatif landai daripada bulu ayam. Bentuk paralel atau kombinasi. Das bentuk kombinasi memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai arah sungai di bagian hilir, sedangkan di bagian hulu sekuensinya sangat berurutan. Jadi kesimpulannya adalah siklus hidrologi dan das saling berkaitan dalam proses yang secara kontinu. Dan dari apa yang kita pelajari bisa kita dapatkan di mana saja, bukan berarti kita untuk malas belajar ataupun enggan untuk mengetahui. Gunakan internet dengan bijak. Jangan gunakan internet untuk membuka yang tidak berguna. Gunakan sebagai penambah wawasan kalian semua. Albert Einstein pernah berkata, "Once you stop learning, you start dying." Begitu kamu berhenti belajar, kamu mulai sekarat. Terima kasih telah menonton. I hope you guys enjoy this video, and I will be meet you again in another video.